Merasa didolimi, pemuda ini ajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jombang melawan Polres Jombang. Perkara permohonan pra-peradilan terhadap Polres Jombang yang diajukan oleh tersangka kasus narkoba Michael Amin Farid berumur 29 tahun ke Pengadilan Negeri Jombang akhirnya mulai disidangkan pada Jumat 3 Juli 2020. Dalam sidang perdana tersebut yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Fiona Irnazwen SHMH, pihak pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya yaitu Khairul Anwar SH, Malik Mahardika SH, Bastomi SH, dan Ani Nurmasari SH dari Lembaga Bantuan Hukum Satya Dharma Anindita. Sementara dari pihak termohon diwakili oleh Ibtu Sujadi, Esos Ibtu Pranan, Aibtu Suyanto, Aibtu Bambang Widianto, Didik Handoko SPD, dan Brigadir Roni Sobirin. Melalui salah satu kuasa hukum pemohon, ia mengatakan bahwa pra-peradilan ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan pada penyidik kepolisian Resort Polres Jombang, Satuan Narkotika Polres Jombang, terkait kasus kliennya, Michael, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lebih lanjut, kuasa hukum Michael menjelaskan bahwa penetapan tersangka pada kliennya tersebut tidaklah cukup bukti dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana di dalam pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka berdasar paling sedikit 2 alat bukti. Penetapan tersangka pada klien kami jelas tidak berdasar dan melanggar hukum sehingga tidak sah. Pasalnya, pada waktu melakukan penggeledahan terhadap badan maupun penggeledahan terhadap rumah saudara Michael, sama sekali tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika. Padahal keberadaan barang bukti berupa narkotika dalam perkara tindak pidana narkotika adalah sangat penting karena berkaitan dengan pasal yang akan diterapkan, ujar kuasa hukum Michael pada Senin 6 Juli 2020. Ditemui secara terpisah, Jumat 3 Juli 2020, keluarga dari Michael menuturkan bahwa pada waktu polisi melakukan proses penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri Michael, sama sekali tidak ditemukan apa-apa, dan dalam penangkapan tersebut, pihak dari kepolisian tidak menunjukkan surat tugas, serta surat perintah penangkapan, dan sampai saat ini pihak keluarga Michael belum diberikan tembusan surat perintah penangkapan. Kuasa hukum Michael menambahi bahwa dengan tidak adanya surat perintah penangkapan, dengan demikian perbuatan penyidik tersebut melanggar pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, penyidik juga tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jombang, serta tidak disaksikan oleh 2 orang saksi, dan sampai saat ini tidak ada pemberitahuan turunan berita acara penggeledahan kepada keluarga saudara Michael. Sehingga perbuatan pihak kepolisian tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 20 ayat 1 huruf A dan B. Oleh karenanya, kami selaku kuasa hukum pemohon pra-peradilan Michael sepenuhnya memohon kebijaksanaan Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara klien kami dengan tetap berpegangan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan rasa kemanusiaan, tandas kuasa hukum Michael.